Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, Allahu Akbar. Oke, ada yang hari ini sedang senang? Ya. Oke, semuanya senang. Ada yang hari ini sedang sedih? Oh, satu orang yang sedih. Oke. Ya, mudah-mudahan yang senang dan sedih itu adalah nikmat dari Allah, ya. Dan memang senang dan sedih ini beda-beda tipis, ya. Senang, sedih. Kalau kita kebanyakan senang, jadi sedih. Tadi kalian bersenang-senang, sekarang agak sedih. Ya. Itulah buah dari kenikmatan, ya. Nah, pada hari ini mau ngobrol ya dengan kalian, mau menjelaskan tentang ya AI for Ocean. Tapi sebelum AI for Ocean, pada ini mau jelasin yaitu tentang pernahkah kalian ya berpikir tentang kecerdasan manusia yang itu buatan ya. Jadi manusia itu kecerdasannya itu, pertanyaannya adalah kecerdasan manusia itu buatan atau memang sudah ada semenjak lahir? Ini pertanyaan ya. Kecerdasan buatan ada di manusia atau tidak? Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kecerdasan buatan itu ada, kecerdasan kita manusia ini ada sejak kita lahir atau begitu aja muncul? Ada yang bisa jawab? Kecerdasan manusia ini ada sejak lahir atau ada ketika kalian sekolah? Oke, ulang ya. Kita ulang. Kita rewind lagi. Oke. Pada ini mau jelasin tentang coding dan kecerdasan buatan. Manusia dilahirkan ya tidak punya apa-apa. Ya kan? Manusia dilahirkan tidak punya apa-apa, selai baju pun tidak ada, ya kan? Satu kepintaran pun juga tidak punya. Ya. Coba di sini pada tanya, ada nggak yang lahir itu langsung bisa nyanyi, salto, terbang, guling-guling, ya? Atau seperti kalian lihat di tayangan AI, lahir tuh gini, Pul, kenapa kamu ini jualan gorengan? Aku dilahirkan orang tua aku miskin, jadi aku jual gorengan. Nah, itu kan di AI, ya kan? Bayi baru lahir sudah jualan gorengan, gitu kan? Apakah seorang bayi terlahir di dunia ini sudah tahu mananya apel, mana wortel, mana tomat? Tidak, ya. Tidak bisa baca, tidak bisa main game, tidak bisa nyanyi. Nah, itulah manusia. Seperti itulah mesin. Ketika mesin itu diciptakan, mesin learning ini sebuah mouse, bukan tikus, mouse. Mouse punya fungsi apa? Mengendalikan komputer atau laptop. Siapa yang menggunakan? Manusia. Ketika mouse ini dikasih kecerdasan, apakah dia bisa digunakan tanpa harus disentuh oleh manusia? Tidak. Jawabannya bisa. Apakah mobil yang kalian pakai, kita gunakan ya berangkat ke sekolah, naik mobil, angkot atau trans, tanpa supir bisa bergerak? Kenapa? Karena mobilnya Canggih. bisa mengendalikan, mengendalikan mesin mobilnya. Jadi mobilnya dikasih kecerdasan buatan. Makanya ada mobil apa? Mobilnya bisa pakai kecerdasan AI. Iya, namanya adalah automation ya, car. Jadi mobilnya itu berjalan sendiri, apalagi ketika apa? Pengendaranya ngantuk, cepat. Apa yang terjadi? Autopilot. Kalau tidak ada autopilot, apa yang terjadi? Tabrakan yang tidak bisa dihindari
dan yang pengendara lainnya akan celaka. Ah. Tapi kalau mobil itu sudah Tapi kan ada teknologi baru. Airbag kalau mobil Tabrakan? kalau ada yang kalau orangnya tidur kecelakaan kan sebelum kepalanya kena setir mobil ada balon yang bisa. Iya, itu perlindungan di dalam mobil. Tapi mobil itu tidak akan mengendalikan dirinya, kecuali mobil itu punya sistem automationnya. Jadi dia itu bergerak sendiri. Dia bisa mengidentifikasi. Dia punya kamera. Oh, ternyata si pengendaranya, si drivernya ini ngantuk. Tek. Ketika ngantuk, otomatiknya itu dia langsung diambil alih sama mesin. Mesinnya diambil alih oleh sama siapa? Oleh sistem. Nah, sistemnya yang mengendalikan mobil itu sampai mobil itu berhenti. Dan begitu juga teknologi yang lainnya, pesawat, ya, train, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau motor bisa nggak, Pak? Ada. Zaman Padani kecil dulu ada namanya. Baja Hitam tuh punya motor, ya kan? Satria Baja Hitam punya motor. Belalang tempur. Dihateng dia. Nah, itu zaman dulu. Ya, zaman dulu aja udah berpikir motor bisa dikendalikan sama mesin. Bukan. Mesin bisa dikendalikan oleh sistem. Jadi membentuk pergerakan motor. Jadi berjalan motor. Nah, begitu sekarang. Coba nanti tanya ya sama orang tua kalian. Ya, Mah, Pak, ya, Umi, Abi, mobilnya udah canggih belum? Gimana maksudnya? Udah bisa berjalan sendiri atau mengerem sendiri nggak kalau ada kecelakaan atau ada hal-hal yang mau dihindari? Nah, coba ya tanya ya. Nah, oke. Jadi, Pak Dhani mau mengenalkan ya agar kalian bisa menjelaskan ya bagaimana AI itu mengenal pola atau kecerdasan buatan itu mengenal pola. Kata AI gini. Tadi udah contohin ya. Nih. Ada contoh ini. Nanti Pak Dhani minta, Pak Dhani punya mic sebenarnya. Nanti Pak Dhani minta ya, kalian maju ya, mengenali barang yang Pak Dhani pegang ya. Anggap saja kalian ini adalah manusia yang sedang mempelajari ya. Tapi juga ada yang kalian dari di antara kalian mungkin nggak tahu ini tuh apa, bahannya apa, fungsinya apa. Ya, oke. Sekarang Pak Dhani mau tunjuk. Raski maju sini, berdiri. Nah, Raski adalah mesin learning, ya, di sini. Mesin learning yang akan mengenali ini itu apa, ya. Jadi, Pak Dhani mau cerita di lautan lepas, di pantai-pantai di seluruh dunia, kenapa kita itu rawan tsunami, terus banjir dan sebagainya? Karena banyak ya ekosistem terumbu karang terus pantai itu rusak oleh apa? Sampah, betul. Nah, sampah di dunia ini banyak banget sampai jutaan, miliaran, billion. Ya, nanti kita bisa lihat. Kenapa sampah ini berserakan? Karena ulah siapa? Manusia. Nah, sekarang manusia Pak Dhani akan jadikan mesin learning untuk mengenal ini sampah. Coba sebutkan. Ini sampah. Oke. Apakah aku? Ini apa? Dijawab. Lem. Bukan. Aku sampah. Ini sedang mengidentifikasi apakah aku benar-benar sampah. Sampah. Nah, sampah tuh katanya ya. Ini sampah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ciri-ciri sampah dari ini. Kenapa kamu sebut ini sampah? Karena ini lem dan ya bukan bisa hidup juga. Karena dia benda mati dan dia lem. Apakah aku lem? Aku bukan lem, aku sampah. Ya, ketika dia dibuang di laut udah jadi sampah. Ini apa? Itu sampah
Sampah. Sampah. Apa ciri-cirinya dia sampah? Karena ya dia juga benda mati. Benda mati. Terus? Ya kalau dibuang asal-asalan bisa rusak sesuatu. Oke, benda mati yang dibuang sembarangan akan merusak sesuatu. Oke, ini kerugian. Pada ini akan tanya lagi kerugian. Ini spin drill, ha? Spin drill. Teng 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 teng. Nah, Rais, ini sampah bisa menyebabkan kerusakan alam. Lihat sana. Nah, apa yang disebabkan dari sampah ini? Sebabkannya apa? Sebabkan dia jadi rusak lingkungannya itu apa yang disebabkan? Plastiknya. Oh, plastiknya. Apakah aku berbahan plastik? Iya. Plastik. Yang mana? Ini apa ini? Nah, yang besar atau yang kecil? Kecil. Oh, yang kecil katanya terbuat dari bahan plastik. Oke, ya, mudah mengidentifikasi. Duduk, silakan. Yang lainnya harus bisa mengidentifikasi ini sampah, ini sampah. Kalau kita salah mengidentifikasi, umat manusia menjadi punah. Betul? Betul loh. Benar loh. Granat. Kalau kita menemukan granat atau bom yang masih aktif, tapi itu ada di lautan, dan ini disebut sampah. Apa yang terjadi? Diambillah sama pemulung sampah. Kalau di Indonesia masih pemulung, kalau di luar negeri udah robot. Diambillah, dibuang ke tempat sampah. Tempat pembuangan sampah itu akan dihancurkan, ya, akan dipres. Ketika ditekan, meledak, ternyata itu nuklir. Satu kota bisa hancur. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi ini sampah atau bukan. Nah, sekarang tadi terbuat dari plastik. Berarti yang ini terbuat dari apa nih? Kain. Kain itu terbuat dari apa? Apa? Bulu? Bulu? Apakah ini dari plastik juga? Nah, ini kalau kita identifikasi ini belum jelas. Kalian tuh punya handuk terbuat dari apa? Kalian punya baju terbuat dari apa? Sutra, emas, apa? Kain. Kain itu terbuat dari apa? Nah, kain terbuat dari apa? Ada yang tahu? Sutra. Kalau sutra, kain. Ini kain sama dengan handuk ini. Ya, ini namanya handuk ya. Oke, sekarang sudah bahan bentuknya sudah kalian identifikasi. Sekarang bahan sudah bentuknya. Siapa yang bisa mengidentifikasi iya, ini apa? Bentuknya persegi. Tetong. Bulat panjang. Ada bulatnya sama ada panjang. Oval. Tetong. Circle. Not circle. Yang pada dimasukin bukan silinder, atau bahasa mudahnya itu tabung. Ini kalau kita buka nih nanti. Nah, seperti kalian punya botol kan? Nah, kalian punya botol tadi ini kecil nih. Nih, botol. Ini botol ya, terbuat dari plastik air zam-zam. Ketika dibuka, ini sebuah botol atau wadah. Tabung. Tabungnya kecil. Kalian punya tabung besar nggak di rumah? Apa? Ada yang lebih besar. Apa? Tempatnya ada di atas. Iya, toren air. Ada yang sudah sangat besar ya kan, ada yang besar lagi, ada yang satu rumah gitu kan. Biar setahun nggak ganti-ganti airnya. Nah, itu bisa buat pencemaran. Iya, pencemaran kalau plastik air limbah itu ke air. Makanya ya. Iya, pencemaran itu disebabkan oleh plastik, kayu, limbah, kaleng dan lainnya yang tidak bisa terurai. Bisa merusak bumi? Bisa. Bisa mematikan ekosistem hewan? Tidak. Terumbu karang, bintang,
kerang. Oh enggak? Bisa. Iya, bisa mati nggak? Bisa. Emang bisa bertransformasi? Bisa. Jadi ikannya tuh Enggak. ya pakai apa namanya? Karena dia makan besi ya, nggak ada lagi yang dimakan, besi yang dimakan dia jadi apa? Ikan besi. Wah. Masa begitu? Enggak kan? Ada kok. Nah, oke, Mbak Dani mau tanya lagi di sini. Pernah kamu melihat AI bekerja atau mesin learning bekerja? Pernah? Bagaimana HP bisa mengenali wajah kita? Oke. Contoh, ini punya HP, ya, namanya HP Daikin. Bikin. Ya, ini remote bukan HP. Ini HP. Ini HP. Ini HP ya. Kita contoh. Padahal punya HP. Nokia. Ini HP. Ketika HP ini dinyalakan, oh, oke, teman-teman udah datang. Sip, stop dulu. Oke, ya. Jadi anak-anak tadi, Mbak Dani akan bertanya, pernahkah kamu melihat kecerdasan buatan atau mesin learning atau disebut AI bekerja? Nah, bagaimana HP bisa mengenali wajah? Jadi kalau kita punya HP, kita jangan gunakan buat main HP, main game aja, tapi kita buat belajar. Ini contoh ya. Kamu bisa kenali wajah kamu sendiri? Bisa. Ketika HP ini baru dibeli, dibuka unboxing, HP itu bisa kenal kamu nggak? Enggak. Jawabannya enggak. HP itu harus dikenalkan sama pemiliknya, yaitu apa? Yaitu apa? Dengan apa? Foto. Dengan foto. Kita foto dulu. Nah, namanya face, pengenalan wajah. Terus kita mau buat password, kita kasih password kita. Kita mau pengen HP ini lebih mengenal kita kasih apa? Email kita. Nah kan? Kita mau install aplikasi ini itu, kita kasih, ya kan? Kita buatkan. Jadi HP yang namanya smartphone ya akan menjadi pintar ketika apa? Ketika manusianya memberikan informasinya gitu. Nah, itu mesin learning sama dengan ketika kita kasih tahu tadi ya, mengenali ini sampah atau bukan, ya kan? Jangan-jangan ikan jadikan sampah. Jangan-jangan jadikan tadi bom atom jadi sampah. Berbahaya kan buat manusia? Nah, bagaimana game tahu buah yang kita klik? Kita klik. Kalian pernah main game? Pernah. Misalnya Grow Garden di Roblox. Kalian pilih semangka, ya kan? Watermelon. Coba kalau kalian nggak tahu itu watermelon atau semangka, ya, maka si game pun juga nggak akan bisa memberikan informasi. Tapi kan gamenya kan kotak-kotak. Nah, gamenya kotak-kotak, yaitu jenis gamenya karena ada Roblox kotak-kotak. Nah, apakah AI atau kecerdasan buatan bisa membedakan apel sama jeruk? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kecerdasan buatan, dia tidak bisa membedakan jika tidak ada informasinya. Tadi kan pada ini jelasin ini. Ini apa tadi? Kain, sampah. Kata AI ini sampah. Ketika ini kita temukan di sungai, di selokan. Bilang ini apa? Sampah. Ketika ini ada di selokan, di tempat sampah, di sungai, di laut. Ini jadi sampah. Tapi kita harus kategorikan sampah seperti apa, ya kan? Nah, ini sampah seperti apa? Ini tadi terbuat dari plastik, ini terbuat dari kain, ya. Jadi bahannya itu beda. Nah, kita lanjut lagi, ya. Kasus AI di toko buah. Nah, kita ganti dengan kasus AI di Ocean. Oke, lihat sini semuanya. Jadi pada ini akan menjelaskan ya ke kalian bagaimana ketika ya sebuah mesin di lautan, bukan mesin di lautan, sebuah mesin mengenal ya sampah, mengidentifikasi sampah dengan cara diberikan pengetahuan. Nah, kita lihat di sini pengetahuannya. Oke. Nah, sip. Kita close dulu yang ini. Nah, ini. Nah, kita masuk ke AI for Ocean. Sip. Pada ini akan perlihatkan dulu video pengantarnya ya. Ini mesin learning. Sepertinya manusia seperti mesin learning ya.
yang harus belajar dari semenjak dia lahir sampai dewasa. Betul nggak? Ketika dia lahir nggak tahu apa-apa, maka dia harus belajar. Seperti kita memberikan informasi, ini apel, ini wortel, ini jeruk. Rasanya seperti ini. Ada nggak yang waktu kecil yang nggak suka misalnya jeruk? Ada nggak yang waktu kecil nggak suka nasi? Nah, ada ya. Di dunia ini ada yang waktu kecil nggak suka sate Padang. Sekarang doyan banget makan masakan Padang. Ada nggak di sini? Ada nggak sampai sekarang tuh nggak suka sama mie instan? Ada nggak? Oh nggak ada. Kayaknya suka semua ya. Aku kan masih kecil 3 tahun makan mie instan. Oh iya, serius makan mie instan 3 tahun. Tempe kayaknya banyak yang suka tempe ya. Suka tempe? Oh enggak. Oh enggak, gurunya enggak. Yang lain Saya suka tempe karena suka rasanya enak tempe banget. karena enak banget rasanya, proteinnya tinggi. Selain rumput laut, tempe proteinnya tinggi. Ya. Nah lihat sini ya, kita akan lihat dulu. Oke, aku adalah machine learning, ya AI. Ya, apa sih machine learning? Lihat sini. Oke, kita cepetin dulu sini. Gede Nah, sampai sini dulu. Tadi udah lihat. Oke. Lihat. AI itu kepanjangan Artificial Intelligence. Di masa depan AI ini sudah menjadi true ya Artificial Intelligence. Jadi di dunia nyata di masa depan itu akan menjadi nyata. Saat ini AI sebagai machine learning ya. Oke. Apa sih machine learning? Setiap hari machine learning akan mempelajari semua ya yang terkait dengan data-data informasi yang ada di dunia, suara, video, teks, ya, terus email, semua diidentifikasi. Tahu nggak? Karena manusia ini nggak bisa apa jauh-jauh dari media komunikasi ini, betul nggak? Telepon aja udah pakai handphone, suara, ya kan? Teks, WA, ini tadi tuh Pak Wali lagi WA sama saya. Oh. Terus apa lagi? Foto, ya kan? Foto tuh nggak lagi digambar, ya tuh. Nah ini Thanos lagi gini, ting, apaan tuh? Gitu ya. Thanos ini, tar kita belum sampai ke Thanos. Nah ini Thanos, seru, makanya hari ini kita seruan. Nih. Lalu di AI ini dikembangkan terus menjadi tadi translate, no, ya kan? Dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia, tadi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ternyata Pak, setelah kita tahu ya kan AI ini bisa macam-macam atau machine learning bisa macam-macam, ternyata nggak gratis ya, berbayar. Nah, digital assistant. Hai Google, tunjukin rumahku di mana Google. Google, siapa sih nama bapaknya si Ano? Ano itu dulu alumni. Google nggak bisa jawab. Google nggak tahu siapa nama Bapak Ano. Mungkin Bapak Ano itu adalah orang yang berasal dari planet lain. Nah, seperti itu. Kalau Google nggak tahu datanya, Google jawab. Tapi kalau Google udah tahu datanya, siapa sih Bapak Ano? Terus gini, Google nggak tahu ya. Ano ini adalah bapaknya Ano. Bapaknya Ano ini tinggal di sini. Dikasih tahu sama kita tuh Google. Dikasih tahu sama kita asistennya. Yang terjadi apa? Dia belajar, diambil tuh informasinya. Tahu nggak Agak ketika bertanya ke Google, Google agak hari ini agak sedih nih. Terus kata Google, kenapa sedih? Iya, aku hari ini nggak tertib di kelas. Terus jadi guru aku kasih aku challenge, kalau aku nggak tertib nanti aku dibawa ke barak. Terus kata Google gini, oh barak itu apa? Barak itu adalah tempat buang anak-anak yang tak tertib dari sekolah di kelasnya. Oh gitu. Terus Google nanya terus kan sampai kita tuh jawab. Yang terjadi apa? Google-nya pintar. Nah kitanya udah terinterogasi atau ditanya-tanya terus. Akhirnya kita semua keluar nih unek-unek kita harus keluar curhatan kita ke Google. Google tahu segalanya. Nah, disitulah nanti Google jadi tahu. Halo, siapa namamu? Agak. Oh, aku tahu. Agak kamu kemarin ini kan. Nah, seperti itu. Bahaya nggak? Nah, bahaya. Tapi kita harus
pintar karena machine learning ini belajar dari data yang kita kasih. Nah, contohnya sini. Nah, lihat. Nah, ada challenge besar. Oke, machine learning adalah bagaimana komputer mempelajari pola dan membuat keputusan tanpa harus bertanya, ya kan? Tanpa harus bertanya. Serem nggak tuh? Nah, oke. Ya, bagaimana komputer mengenali pola, ya kan? Dan membuat keputusan tanpa ya harus mengcoding, tanpa harus membuat program gimana caranya mengambil keputusan, tapi langsung buat keputusan kayak gitu. Contoh tadi, kalau ini sampah, langsung buang ke tempat sampah. Kalau ini ikan, dibiarkan dia hidup. Tapi kalau salah mengkategori, ternyata itu ikan, tapi dibilangnya sampah, langsung dead ikannya, betul nggak? Gitu. Seperti itulah ketika itu robot mengenali manusia. Oh, manusia, robot, manusia, robot. Ketika robotnya dikasih input yang salah, robot semua. Oh, aman. Oh, manusia, padahal semua robot, ya hancurkan. Nah, seperti itu. Kalian pernah lihat kan film robot? Agent Ali. Agent Ali, ada yang lihat Agent Ali? Aku. Siapa? Pernah lihat Agent Ali yang kedua nih di bioskop? Belum. Yang Agent Ali sudah punya Satria. Satria adalah itu pada nonton itu tuh langsung terpikir, wah ini Satria adalah AI. Satria itu terbuat dari biji hitam yang kecil-kecil tuh, namanya itu mikrobit. Jadi seorang jubah Satria. Awalnya dia pakai sama Ali. Pas Ali udah keluar, dia berjalan sendiri kayak Iron Man. Iron Man kan bisa jalan sendiri kan? Nah, siapa yang punya Iron Man? Iron Man. Siapa punya Iron Man? Ini kalau kelas bawah masih aman. Yang punya Iron Man adalah Tony Stark. Nah, Tony Stark. Nah kan Tony udah meninggal. Tapi jubahnya masih ada kan Pak ya? Dibeli sama orang Indonesia. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, gak ada yang tahu ini aman gitu kalau kelas bawah. Oke, komplit. Kita lanjutkan lagi sampai Thanos tadi mana? Nah, oke, machine learning step by step adalah coding. Nah, secara tradisional kayak gini sebenarnya machine learning. Kalau machine learning itu sebuah ya program, dia seperti ini. When run, move forward, turn left. Artinya apa? Ketika lari, dia akan bergerak ke depan, ya, lalu belok ke kiri, ya kan? Dia akan mengulang itu selama 5 kali. Belok kiri lagi, terus maju ke depan. Ini perintahnya, ya. Kalau dalam program. Tapi kalau dalam machine learning nggak baca seperti ini. Kita lihat step berikutnya. Nah, di sini kalau machine learning dia akan bekerja seperti ini. Bagaimana cara menggunakan piano? Siapa yang bisa piano? Kalian belajar piano itu dari nada per nada, betul kan? Sehingga sinkron. Siapa yang bisa gitar? Pak Dani. Siapa yang bisa main game? Oh, semuanya bisa main game. Siapa yang bisa nyanyi? Ini kelas 2A ini suaranya belum kelihatan. 2B belum kelihatan ini. Ya. Tunggu di market day. Ya. Oke. Nah, ada yang bisa bermain kasti dan sebagainya. Oke. Nah, machine learning belajar dari pengalaman. Apa pengalaman? Terus belajar dari pengalaman-pengalaman. Contohnya kalau kita mau mengenal sampah, ini sampah. Ini kalau dikenalkan pertama enggak, tadi ngotot, enggak Pak, itu handuk. Ini handuk Pak, ya. Sampai akhirnya ini apa? Sampah. Karena pertanyaannya ketika ini kita temukan di dasar laut atau pantai, ini jadi apa? Sampah. Coba kalian lupa buang apa sih? Buang kacamata renang, buang ban yang udah bocor di lautan, buang botol, apa yang terjadi? Banjir. Iya, kerusakan. Dan itulah disebut sebagai sampah. Oke, kita langsung ke intinya. Kita tadi udah ngeliat Thanos, ayo lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan ini.
Oke, di sini Pak Dani akan mengajari kalian mengenal pola. Kalian sebagai manusia akan mentrain, ya, mentrain atau melatih seperti kalian melatih kucing di rumah, melatih ayam, melatih burung bersiul, ya. Nah, dia akan sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kita akan memprogram atau melatih kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi itu sampah dan bersihkan lautan di mana saja di layar untuk melanjutkan. Oke, kita akan klik ya. Mbak Dani siapkan dulu mouse-nya, nanti maju ke depan untuk klik sampahnya. Oke, lanjutkan ya. Oke, sudah mulai. Perkenalkan, aku kecerdasan buatan. Oke, namanya si AI bot. Oke, namanya AI bot. Oke. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat mengenali dan memproses gambar untuk mengidentifikasi. Oke, kita klik lagi. Untuk program AI gunakan tombol menandai sebuah gambar. Nih, nanti pilih nih ya, apakah dia ikan, apakah tidak, ya kan? Untuk mengenal pola dan dengan sendirinya, ayo kita mulai. Nih, contoh ya, beri contohnya dulu satu. Oke, apakah ini ikan? Tidak. Ya, ini ikan. Tidak. Oke, apakah ini ikan? Ikan. Nah, tadi mengidentifikasi yang salah, mengindai atau scanning salah. Apakah ini ikan? Tidak. Apakah ini ikan? Ya, oke. Sekarang Pak Dani minta dari Raski maju, duduk lagi, berputar naik terus ke belakang ya. Tertib. Oke, nggak usah duduk, berdiri aja langsung. Nah, oke. Boleh Pak? Ya, sip. Lanjut. Daniel, tahukah Anda 17 miliar ton plastik memasuki lautan setiap tahun? Wah, luar biasa, 17 miliar. Nggak usah duduk, berdiri aja. Nah, ayo, kamu mau ngapain? Mau gantiin Pak Dani? Oke, nih, sini. Lanjutkan. Nah, sip. Oke, Anda sedang memprogram melatih AI setiap klik. Ayo, klik dulu ini apa? Ini namanya besi. Apakah itu ikan? Tidak. Oke, lanjut. Apakah itu ikan? Tidak. Oke, tadi bola pecah ya. Udah cukup. Jadi, ayo dari perempuannya agak maju. Apakah ini ikan? Oke, ikan. Lanjut, ayo Abia. Apakah ini ikan? Meskipun dia itu punya gigi yang taring, tadi tuh kalau kita salah, enggak Pak, ini bukan ikan, ini monster. Ngotot. Oke, ini ikan? Oke, maju. Ayo, maju. Ais. Pelan-pelan, awas kena. Oke. Ikan ini. Ikan. Bukan tidak. Coba, diklik. Ikan. Yang mana? Tidak apa ikan? Oh. Ayo lagi. Nah, botol. Oke, cukup. Biar yang lain. Oke, maju, Jasmine. Jasmine udah pengen maju dari tadi. Oke, Jasmine. Nah, yuk, mana ini kan bukan Jasmine, bentuknya kayak bukan ikan ini ya, segitiga, kerucut. Oh, ikan kata Jasmine. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Yuk, Bira. Masih banyak. Semakin banyak yang kita kasih ke mesin learning, semakin pintar. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Oke, Arayo belum tadi. Arayo, ini tulang ayam yang bekas kita makan, kita buang. Ini kulit pisang. Ayo. Habis ini Rafa ya. Nah, Rafa akan identifikasi. Apakah ikan? Kayaknya ikan itu. Oh, bentar. 80% dari populasi laut berasal dari sisa sampah. Di daratan dan diperkirakan menimbulkan biayanya gede banget. 13 miliar per tahun untuk bersihin pantai, untuk bersihin laut. Waduh, luar biasa ya. AI belajar dari pilihan-pilihan Anda. Jika Anda membuat pilihan yang salah, manusia kan bisa pilih yang salah ya? Iya nggak? Ketika kita salah memilih, maka yang terjadi akan mengulangi kesalahan Anda. Teruslah berlatih. Ayo. Jangan lanjutkan. No. Nih, pilih dulu. Belum pintar. AI-nya belum pintar.
Nah, fish not fish. Yes. Tuh kan, pakai tangan kanan sih. Nah, pakai tangan kanan sayang. Nih. Nah, yuk pilih yang mana? Oke, finish. Oke, sip. Thank you. Oke. Dikasih 1 minta 3. Ayo sini. Safina. Suka balik. Safina. Safina coba ayo gas. Sini. Apakah ini ikan? Ikannya kok kayak apa namanya? Topi kerucut ya? Nah, pilih. Oh, ikan. Oke, lanjut. Udah Vin. Siapa yang belum? Adiba belum ya? Oh, kamu belum ya? Ntar Adiba belum? Oke, Adiba belum. Yuk. Kalisa juga belum. Yuk. Siapa? Agak udah ya? Udah. Ya maju. Nabila. Apakah ini ikan? Ya Pak. Jadi kita harus banyak ya Pak kasih informasi ya biar pintar machine learningnya. Seperti manusia ketika manusia banyak belajar maka banyak pintar. Oke, cukup. Nabila sendiri. Oke, lagi. Ayo, Kalisa. Sendiri. Kaos kaki adalah ikan. Oh, no fish. Oke, pada ini mau ngasal aja. Ini kayak ikan kuning ya. Kan bebas. Jadi kalau kita salah Alisa, ayo maju Alisa. Alisa ini kayaknya ikan ya, yang punya buntut gitu ya. Oh, bukan. Oh, ya. Salah tadi salah keputusan ya. Aduh, ini serem. Kayaknya bukan ikan. Ini kayak ikan ini. Kayak ubur-ubur. Iya benar Pak. Bukan. Oh, bukan. Adiba udah belum? Benar Pak. Itu ubur-ubur Pak. Ini Kirby. Ayo Kirby, sini Kirby. Pegang mouse-nya, pakai tangan kanan. Kita pilih mana ikan, mana kaos kaki. Ini ikan. Enggak, ini ikan Kirby, ikan. Ini ikan. Ini ikan. Itu ikan. Bukan ikan. Yang manakah Kirby akan pilih? Yang kita ikan. Apa bukan ikan? Ikan kok. Dari hati Kirby sendiri. Ikan, katanya ikan gitu. Tuh. Ternyata dia dengan bisikan. Ikan. Ya, padahal yang dia mau klik tidak ikan tapi dia kliknya ikan. Nah, itu bisikan hati. Oke, pada ini lanjutin ya. Pada ini lanjutin lagi. Ini ikan, ya ikan. Jelek nggak ikan. Kerja yang hebat, semakin banyak data yang Anda berikan, semakin banyak juga dipelajari. Teruslah melatih. Oh, kita lanjutin lagi. Ini ikan, oke. Ini bukan. Ini ikan. Salah klik. Aduh. Salah klik tadi. Ini ikan kayaknya ikan ya. Ikan. Oke, kita lanjutin ya. Apa yang terjadi setelah si AI ini dapat banyak informasi? Oke. Selanjutnya, ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Oke, kita lihat ya. Jalankan. Lihat. Aku akan mengintegrasi sedangkan benda-benda acak lalu melambaikan berdasarkan perhatian Anda. Oke, jalankan. Kita jalankan. Ayo kita jalankan. Ikan. Oh, ikan. Oh. Bukan ikan. Oh. Ikan. Oh. Oh. Ikan. Oh. Ikan. Loh. Ikan. Loh, ikan. Ikan juga. Bukan. Yo, bukan. Loh, bukan. Nah, ubur-ubur itu tadi. Ya. Nah, ikan ini bener nih ikan nih, rombongan ikan. Loh. Wah, banyak yang dianggap bener-bener ikan ini. Nah, ikan. Oke, aman, ikan. Ikan kuning, ikan. Loh. Nah, banyak banget ya. Ini terjadi ketika manusia salah mengambil keputusan. Kita klik lanjutkan apa yang terjadi.
Berdasarkan pelatihan Anda, nih beberapa objek yang diidentifikasi sebagai ikan, apa yang dilakukan AI? Apa yang kalau dilakukan? Hah? Yang dilakukan AI apa? Apakah dia melepaskan ikannya atau membakar ikannya? Makan manusia? Enggak. Kita lihat. Klik di sini untuk berlari ke antara objek yang diidentifikasi sebagai ikan dan juga bukan ikan. Nah, ternyata Anda dapat melatih lebih lanjut atau lanjutkan. Lanjutkan aja ya, karena udah banyak nih. Ini berterbangan nih di lautan. Bingung kan? Aduh, aku harus bersihin yang mana ikan yang kurang error kayak ini, gitu kan? Ini ada Bu Nurul. Yang terjadi sebentar, dia lagi mengidentifikasi. Nah, sejauh ini kami telah melatih AI untuk mengidentifikasi objek yang sebagai ikan atau bukan ikan. Nah, sejauh ini. Nah, sebagaimana jika data pelatihan ini salah, memutuskan apakah yang berada dalam laut, apa yang terjadi ketika dengan makhluk lain, apakah pendekatan pelatihan kita menyebabkan yang buruk, yang tidak diinginkan? Iya, ya kan? Kalau kita salah memilih tadi, nah coba, ayo lihat, ikan, ya dibunuh. Apakah Anda memperhatikan bahwa AI mengidentifikasi beberapa makhluk laut yang bukan ikan? Betul nggak? Itu ikan. Ini harusnya ikan, tapi karena AI salah mengidentifikasi, karena manusia salah memberikan data informasi, pausmu pun juga akan menjadi target. Nah, yang bukan ikan, mereka berada dalam air. Kalau dalam air, ikan. AI hanya belajar dari apa yang kita ajarkan kepadanya. Ayo kita lihat, ya, kita lihat lagi. Kalau kita lihat lagi, jika dia AI ini benar, ya, apakah ini berada dalam air atau tidak, maka kita jadi manusia yang bijak, ya. Jadi kita tahu nih AI ini, ya. Nah, kita harus benar-benar harus memilih mana yang baik untuk kita, ya, untuk kita berikan ke AI, mana yang tidak. Kalau ini tidak, ya tidak. Jangan kasih jawaban iya. Kalau kita kasih jawaban iya ke AI salah memberikan keputusan, yang terjadi apa? Yang rugi manusia juga kan? Orang lain kan? Orang lain akan bertanya, apakah ini sampah? Iya. Padahal itu makanan, padahal itu ikan. Nah, oke, ini kita jawab apa? Tidak. Ini tidak. Ini iya. Ini di laut sampah plastik dapat menyebabkan ikan burung laut dan mamalia laut melindungi burung laut, dan kehidupan laut adalah salah satu dari banyak alasan untuk menjaga agar laut tetap bersih. Semakin banyak data pelatihan yang diberikan, semakin banyak pula yang dipelajari dari AI. Teruslah berlatih. Nah, oke, dari penelitian, ya, kesimpulan tadi, maka kita dapatkan bahwa bagaimana AI mengenali sebuah kata, ya, atau sebuah gambar, ya, atau kata dengan benar. Ya, lalu kalian bisa menyimpulkan bahwa AI belajar dari data, pola, warna, dan bentuk, lalu membuat prediksi keputusan. Ya, jadi buat anak-anak yang ingin belajar AI, menggunakan AI harus benar-benar tahu, ya, data itu baik, data itu benar atau salah. Jangan berikan informasi yang salah. Tahu nggak kamu kata-kata toksik ini? Nah, AI akan kasih tahu tuh. Tapi AI itu tahu dari mana? Dari orang, manusia yang memberikan kata-kata toksik, gitu. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Nah, oke, jadi itu tadi yang kita pelajari. Semakin banyak AI belajar, semakin pintar. Nah, apa hal yang baru dari pelajaran tadi kita dapatkan? Coba, apa yang kita tadi dapatkan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Pertama, membuang sampah, ya, memilah sampah, ya kan? Terus apa lagi? Hah? Angkanya di sampah. Oke, ada apa enggak? Apa tadi? Mesin learning, kecerdasan
buatan. Dan kapan AI bisa salah menganalisa? Kapan? Ketika Manusia ngasal. ketika manusia ngasal, jawabnya betul. Ya Rais. Apa yang bisa kita lakukan bisa agar lebih memahami cara kerja AI? Apa? Maksudnya, apa yang bisa kamu lakukan agar lebih memahami cara kerjanya mesin learning? Apa? Apa yang kita lakukan untuk memahami cara kerja AI? Sabar guys, belum ada. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah mempelajari dulu ya mesin learning itu. Mesin learning itu mempelajari apa tadi? Cara membersihkan lautan. Ada mesin learning yang tugasnya itu mentransfer teks ke video. Mesin learning yang tugasnya transfer teks ke audio. Ya, nanti kita akan belajar. Ya, kalau kelas yang lain sudah belajar kelas atas, belajar mengenai teks jadi audio. Nah, itu dengan kecerdasan buatan juga. Oke, itu saja dari Pak Dani. Terima kasih pertemuan hari ini. Kalian luar biasa semuanya. Sandi 5. Oke, tetap semangat, tetap berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.